له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya untuk kita semua, entah nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak pernah kita minta. Alhamdulillah, dengan limpahan karunia serta nikmatnya kepada kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk belajar ilmu agama ini. Semoga kita menjadi orang-orang seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya satu sesama lain, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, dan akan dinaungi rahmat, dan akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya yang dimuliakan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kami selaku perwakilan dari DKM Masjid Abdul Rahman Bulurjo mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah yang telah berkenan hadir pada kajian Ahad pagi yang perdana yang diadakan di Masjid Abdul Rahman ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan jalan kita menuju surga. Seperti apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah kajian pada pagi hari ini akan membahas kitab Hukukun Da'a Ilaihal Fitrah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Aun Rafiq bin Gufran hafizahullah ta'ala, pengasuh Ponpes Al-Furqan Al-Islami Sidai Gresik. Sebelum kajian dimulai, kami harapkan kepada para jamaah untuk mematikan ponselnya atau silent HP-nya. Dan bagi para jamaah yang membawa putra-putri yang masih kecil, kami harapkan untuk mengambisikan putra-putrinya agar tidak mengganggu ketenangan saat kajian nanti. Dan kami harapkan kepada jamaah untuk merapatkan soft tempat duduk agar jamaah yang lain ke bagian tempat duduk. Monggo dirapatkan tempat duduknya. Yang masih kosong silakan diisi. Monggo Pak, betul apa? Kajian diisi rumahnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Untuk itu kepada Ustaz Aun Rafiq hafizahullah ta'ala, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azim. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, maka hari ini kita akan menyampaikan ilmu, dan kita wajib pula menuntut ilmu, karena menuntut ilmu menjadi syarat diterimanya amal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka ditolak. Dan ini bukan masalah urusan din saja, urusan dunia. Jika bekerja tanpa ilmu, kerusakannya lebih banyak daripada yaitu kita kerja dengan ilmu. Kita kerja dengan ilmu menjadi baiknya. Orang bangun masjid tanpa ilmu, rusak masjid itu. Maka perlu ada pondasi yang kuat. Dan juga perlu adanya peraturan-peraturan sehingga menjadi tenangnya orang yang ada di masjid. Berikutnya akan kita baca kitab hukuk hak-hak, kewajiban-kewajiban. Da'at ilahil fitratu, yang menjadi kebutuhan oleh fitrah kita. Wa qarrarat hasyari'atu, dan telah ditetapkan oleh syariat. Jadi kita akan membahas hak-hak sesuai dengan fitrah kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, fitratallahu allati fataran nas 'alaiha. Maka Allah menjadikan kita punya fitrah, punya insting pembawaan yang baik. Dan ketika Allah Ta'ala memberi kewajiban kita ini untuk memudahkan kita. Tidak ada peraturan yang paling bagus kecuali peraturannya Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah Ta'ala maha tahu kemampuan manusia masing-masing. Karena itu kewajiban seorang wanita bukan sama dengan kewajiban laki-laki. Demikian juga yaitu hak-hak yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Innal hamdalillah, sesungguhnya puja itu miliknya Allah. Makanya bagi orang salat wajib baca Fatihah. Alhamdulillah, segala puji haknya Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Kami hanya kaum muslimin memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kami minta pertolongan kepada Allah. Itu terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nastaghfiru, dan kita minta ampun kepada Allah karena kita banyak dosa. Beliau mengatakan kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam mesti salah, dan itu kita sadar sendiri. Itu apabila kita masih berilmu. Bagaimana orang tanpa berilmu? Maka orang tanpa berilmu kerusakannya lebih banyak daripada orang berilmu. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan kaum muslimin mayoritas di dunia, paling banyak dan paling tenangnya jiwa. Ketenangan jiwa yaitu dengan ilmu. Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah zikrullah, ingat kita pada Allah, ibadah kepada Allah menjadi tenangnya jiwa. Karena kita selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Makanya wajib kita fahami. Wa natubu ilaihi, dan kita tobat. Nah, tobat itu maknanya kita berhenti dari perbuatan maksiat. Istighfar, kita mohon kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, baik yang dulu maupun yang akan datang.
perlunya kita istighfar, astagfirullah. Karena itu orang yang setelah salam maka baca astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ampuni dosa saya. 5 kali kita sholat, setelah salam mengucapkan istighfar dulu. Dan karena Allah Ta'ala menyuruh kita beristighfar, faqultu astaghfiru rabbakum. Maka aku katakan kepada, mintalah kamu ampun kepada Rabbmu yaitu Allah. Tidak ada makhluk yang paling banyak dosanya kecuali manusia dibandingkan dengan hewan. Makanya banyak orang terresah, gelisah, perang yang berbuat adalah manusianya. Wa natubu ilaihi, dan kita bertobat kepada Allah kembali. Tabat itu maknanya raja'a ilal haq. Kita bertobat kepada Allah, berhenti dari kemaksiatan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu sering menyuruh kita kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi manusia Allah Ta'ala menguji kita dengan hawa. Makanya kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan-kejahatan amal kita akan bersih dari sifat yang Allah sebutkan ini apabila kita punya ilmu. Maknanya ilmu itu kaum muslimin tidak bisa dicuri. Tidak ada orang menggendam ilmu. Karena ilmu kita peroleh al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu wajib dipelajari. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali yaitu diutus oleh Allah Ta'ala, maka Allah menurunkan surat Iqra, baca. Walaupun sebelumnya yaitu termasuk minal ummiyin, dengan belajar menjadi baiknya orang. Dan itu kita faham sendiri. Orang yang menuntut ilmu itu lebih baik dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Malaikat selalu mengasihi kita kepada orang punya ilmu. Dan orang-orang punya ilmu itu dikawal oleh malaikat, dijauhkan dari gangguan-gangguan manusia. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan-kejahatan amal kita. Baik itu kejahatan lisan kita yang bohong, yang juga suka yaitu menipu atau yang lainnya. Tapi kalau orang itu orang beriman, mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, Allah beri hidayah. Oleh karena orang menuntut ilmu din tidak sama dengan orang yang awam. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah berfirman, apakah kami menjadikan orang mukmin ini, orang Islam ini seperti yang berbuat dosa lain? Maka yang banyak mayoritas di dunia ini orang muslim. Sebagai bukti rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. May yahdihillahu, barang siapa yang Allah beri petunjuk, ini perlunya kita minta petunjuk. Perlunya kita mohon kepada Allah hidayah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu bukan kita ucapkan saja, tapi hidayahnya akan datang dengan sebab kita menuntut ilmu. Kehadiran kita menuntut ilmu dimuliakan oleh Allah. Fala mudilla lahu, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Ini kunci kaum muslimin. Kalau kita menjadi orang hidayah, tidak ada satu pun makhluk yang bisa menyesatkan, walaupun itu syaitan. Karena Allah Ta'ala yang beri hidayah kepada kita. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan karena dia tidak mau mencari ilmu, fala hadiyalahu, maka Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada dia. Makanya negeri yang aman adalah negeri yang banyak kaum musliminnya. Tidak ada negeri yang beraman kecuali Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah juga. Karena orang yang punya ilmu. Dan sebagai bukti bahwa ilmu ini kalau kita amalkan menjadi baik diri kita. Karena manusia itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan nafsu, dengan kemarahan, dengan emosi. Tetapi Allah beri hidayah kepada orang kaum muslimin menjadi paling baiknya umat. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kaum muslimin ada utusan Allah yang menjadi contoh kamu yang baik. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak
untuk disembah kecuali Allah. Karena mana ibadah maknanya tunduk, ya, at-tadallul, merendahkan diri. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Karena Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Dan Allah yang menciptakan segala isi alam ini, bahkan yang juga menciptakan makhluk yang lainnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi wahai Allah Ta'ala bahwasanya Muhammad ini hamba Allah, bukan Tuhan. Tetapi itu utusan Allah Ta'ala menjadi panutan kita. Karena Allah memberi penjelasan, laqad kana lakum, sungguh telah ada untukmu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW adalah uswah, contoh, suri tauladan yang baik. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi, dan kepada utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan juga sahabatnya. Ali maknanya keluarganya Rasulullah SAW, sahabat maknanya teman akrab beliau. Wa man tabi'ahum, dan orang mengikuti Rasulullah SAW para sahabat bi ihsanan dengan baik. Wasallama, semoga ya Allah wasallama taslima, dan berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taslim. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna min mahasini syariatillah, maka sesungguhnya di antara kebaikan-kebaikan syariat Allah, mahalun jamak taksir, asalnya hasan. Di antara kebaikan-kebaikan syariat Allah, menunjukkan syariat Allah pasti baik karena turun dari Allah. Dan Allah menurunkan kebaikan untuk hambanya beriman. Wa min mahasin syariatillah Ta'ala, termasuk bagian kebaikan syariat Allah Ta'ala, mura'atul adli. Kita wajib melakukan keadilan, menjaga keadilan. Nah, adil ini sesuatu yang sifatnya disenangi oleh Allah Ta'ala. I'tilu wa aqrabu littaqwa. Berbuatlah kamu adil karena paling dekatnya orang bertakwa. Dan adil dalam semua urusan, termasuk kita mempunyai istri, termasuk kita punya anak, memberi suatu harus adil. Karena kalau kita dilakukan curang, maka kita tidak mau, maka kita wajib berbuat adil. Wa i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu, maka kita wajib memberikan setiap orang punya hak-haknya. Kita punya kewajiban, hukuk, kewajiban kita pada istri, kewajiban kita kepada anak, kewajiban kita kepada tetangga. Ini termasuk semuanya telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayatnya. Min ghairi huluwin, tanpa berlebih-lebihan. Wala taksirin, dan juga tanpa menguranginya. Dan inilah keadilan. Tidak ada manusia yang bisa berbuat adil kecuali apabila Allah memberi hidayah kepada orang tersebut, kepada hambanya. Makanya paling adilnya manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabatnya. Faqad amarallahu bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Maka sungguh Allah Ta'ala merintahkan kita harus berbuat adil kepada semua manusia. Karena adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita menjalankan sholat, kita berbuat adil. Kita menafkahi istri, berbuat adil. Kita menasihati, mendakwakan orang, berbuat adil. Karena dakwah adalah perintah Allah untuk kita kaum muslimin. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah mensifati orang mukmin, orang yang baik. Orang mukmin perempuan dan orang mukmin laki-laki sebagian adalah tolong menolong. Makanya kita wajib menuntut ilmu. Seorang suami yang mempunyai ilmu maka hendaknya mengajari si istrinya. Si istri yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala ilmu maka hendaknya menasihati suaminya, menasihati pula anaknya. Karena itu tidak kita jumpai masyarakat yang paling tenang, melainkan masyarakat yang punya ilmu. Bayangkan kita berkumpul, tidak ada rasa dengki diri kita pada yang lain. Dan Allah membuat persatuan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10.
Faqad amarallahu bil adli, maka Allah merintah kita agar berbuat adil. Sebagaimana kita senang kalau diperlakukan oleh keluarga kita dengan adil. Makanya kita punya anak, hendaknya adil kepada semua anak kita. Punya istri, hendaknya adil terhadap istri kita. Karena adil ini masalah yaitu kebutuhan kita yang pokok. Wal ihsan, dan kita hendaknya berbuat baik. Allah merintah kita berbuat baik karena kalau kita diperlakukan oleh keluarga kita baik, kita menjadi baik. Allah melarang kita mencuri karena barang kita dicuri dia mau. Melarang kita berbuat kemaksiatan karena kita kalau diperlakukan kemaksiatan tidak mau. Jadi inilah kebaikan mahasinul Islam. Wa ita'idil qurba, dan memberikan kepada kerabat kita. Kerabat ini orang dekat dengan kita, termasuk yaitu anak kita, cucu kita, dan juga saudara kita atau saudari kita yang termasuk kerabat yang dekat. Wa atidal qurba, maka berilah hak kerabat itu. Wa bil adli, dengan adil ini ba'al bu'isati rusul, maka diutusnya utusan. Seandainya tidak ada utusan, manusia tidak akan berbuat adil. Karena manusia itu senang dengan hawa nafsu. Banyak orang mencuri, banyak orang selingkuh, banyak orang berbuat jahat. Padahal menurut akal mereka yang sehat itu mereka tolak. Tapi karena manusia yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, karena ada was-was dalam hati kita. Karena itu kaum muslimin, kalau kita tidur, kita bangun ingat kemaksiatan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa unzilatil kutubu, dan Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Kitab yang paling kekal untuk kita kaum muslimin Al-Quran, karena Allah menjaganya dari kesalahan. Berbeda dengan kitab-kitab yang dahulu. Wa qamat umurud dunya wal akhiratu, dan dengan diturunkan Quran ini maka menjadi terbaik urusan dunia kita dan akhirat kita. Urusan dunia kita dalam muamalah kita kepada keluarga, muamalah kita kepada diri kita sendiri, muamalah kita kepada tetangga. Wal akhirah, urusan kita dengan Allah. Makanya perlu kita berbuat baik urusan dunia dan berbuat baik urusan akhirat. Orang yang punya ilmu insya Allah akan menjadi baik pula urusan dunianya. Wal adlu, adapun adil, apa makna adil? I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, itu berbuat adil. Memberikan sesuatu kepada yang berhak. Kita menafkahi istri berbuat adil. Kita berbuat baik pada anak kita berarti berbuat adil. Jadi memberikan sesuatu kepada yang punya hak. Wa tanzilu kulli dzi manzilatin manzilatahu, dan mendudukkan setiap perkara kepada tempatnya. Jadi kita menafkahi anak kita yang kecil tidak sama kita menafkahi anak kita yang besar. Seorang suami harus menafkahi istrinya, maka istri harus ridha dengan pemberian suami. Wala yatimmu dzalika, tidak mungkin akan sempurna illa bi ma'rifatil huquq. Tidak mungkin kita akan berbuat adil kecuali kita mengetahui hak-hak manusia. Makanya din huquq ta'at ilahil fitrah wa qararahat syariah. Nah, hatta tu'tiya ahlaha, sehingga kita memberi kepada yang berhak, terutama yang berhak adalah istri. Kemudian juga anak kita. Karena seorang laki-laki, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin daripada wanita. Makanya kita kalau menikah hendaknya memilih laki-laki yang punya ilmu. Dan karena wanita itu kurang agamanya, akan menjadi sempurna jika suami membantu menasihatinya dan mau bersabar. Makanya kita lihat para ulama sunnah, orang-orang yang bagus karena bisa mendidik istrinya, mendidik pula anaknya. Beruntunglah bagi orang yang punya istri yang suaminya berilmu, bersabar. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki ini harus memimpin wanita. Makanya wanita sholat jadi imam tidak sah laki-laki. Laki-laki harus jadi imam. Maka wanita mengikuti ya sholatnya orang laki-laki. Nah,
hatta tu'tiya ahlaha, sehingga orang yang punya tanggung jawab sebagai laki-laki memberi apa yang menjadi kebutuhan keluarganya, tentunya sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh seorang istri menuntut haknya laki-laki yang bukan dimilikinya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan kemampuan. Maka dalam keluarga mesti ada sesuatu yang aneh, karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, tidaklah sama laki-laki itu dengan wanita. Allah memuliakan laki-laki karena mentalnya yang kuat dan karena fisiknya yang kuat dan juga kesabaran yang kuat. Maka Allah menjadikan wanita kurang agar laki-laki itu bisa memperbaiki diri seorang istrinya atau seorang putrinya. Wa min samma, dari sanalah kharrarna hadhil kalimat, kami jelaskan, kami tulis kalimat-kalimat ini. Ini faedahnya orang punya ilmu kaum muslimin. Fi bayanil muhimmi min tilkal huquq, di dalam menjelaskan paling pokoknya hak-hak ini. Liyakumal abdu, supaya seorang hamba ini bisa melaksanakan bima alima, apa yang dia ketahui, minha, dari urusan din ini. Biqadril mustata'i, tentunya dengan kemampuan yang kita mampu. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Ketika turun ayat ini para sahabat merasa keberatan, maka turun ayat ini, mastata'tum, menurut kemampuan kalian semuanya. Karena kemampuan laki-laki tidak sama dengan wanita, dan kemampuan pemuda tidak sama pula dengan orang sudah lanjut usia. Wa yatakhallasu dzalika fi ma ya'ti, dan ringkasan untuk penjelasan ini silakan baca berikut. Yang pertama, huququllahi ta'ala, hak-hak Allah. Hak Allah kepada kita, kita wajib beribadah kepadanya. Karena Allah Ta'ala mewajibkan kita beribadah, bukanlah Allah butuh kita, tapi justru yang kita butuh kepada Allah. Kalau kita melaksanakan hak Allah, maka kita mendapatkan pahala dan akan dimudahkan urusan kita. Nah, Allah yang wajib diamalkan oleh hambanya, kita beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan pula larangannya. Yang nomor dua, hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, hak-hak Nabi. Nabi wajib ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Orang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya berarti dia taat kepada Allah. Karena itu Allah Ta'ala yaitu mengutus para utusan untuk menjelaskan kepada manusia, karena beliau dari jenis manusia. Ketika beliau mampu mengerjakan, berarti umatnya insya Allah diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan. Wa ala alihi wassalam, dan juga kepada keluarganya. Dan juga semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan para nabi dan juga orang-orang beriman. Nomor tiga, hukukul walidain, hak-hak, kewajiban-kewajiban oleh anak yang harus dilaksanakan kepada kedua orang tua. Karena orang tua orang yang pertama berbuat baik pada kita. Maka jarang orang tua lahir kemudian dibunuh anaknya, terutama ibu-ibu yang kasih sayang terhadap anaknya. Oleh karena beliau mengatakan ummak, 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 kemudian abaka. Berbuat baiklah kamu kepada ibumu. Beliau mengulang sampai 3 kali, karena seorang wanita dalam paling banyak jasanya dibandingkan dengan seorang laki-laki. Melahir disayangi, disusui, diramut, digendong, dan juga yaitu segala sakit diobatkan. Ini jasa seorang ibu. Makanya beliau mengatakan pertama kali untuk hamba maka hendaknya ibumu dulu, kemudian baru bapak. Karena bapak ini orang yang mencari rezeki. Ibu adalah orang yang tetap di rumah. Waqarna fi buyutikunna, wahai ibu-ibu tinggallah kamu di rumah. Boleh orang itu pergi dengan syarat kalau ada mahramnya, dan juga di tempat-tempat yang sifatnya bukan tempat kemaksiatan. Kemudian juga hukukul aulad, hak-hak anak. Maka anak lain dengan hewan. Hewan lahir maka dia bisa mencari makan sendiri. Tapi Allah menjadikan manusia maka supaya manusia mengetahui
bahwa dirinya ini lemah. Hukukul aulad, hak anak, maka hendaknya orang tua mencarikan rezeki kepada anaknya. Hendaknya ibu membantu kesehatan pemeliharaan kepada anaknya. Ini kalau dua-dua ini berjalan dengan baik, maka menjadi senangnya orang tua. Apalagi kalau anak sudah sampai umur beribadah kepada Allah, maka selalu mendoakan ayahnya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa dua orang tuaku. Jangan lupa kaum muslimin. Walaupun orang tua masih hidup, doakan. Apalagi sudah meninggal dunia. Rabbi firli, ya Allah ampun dosanya. Wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Warhamhuma, ya Allah rahmati keduanya, sebagaimana engkau belas kasihan kepada diriku, ya Allah. Nah, ketika orang tua masuk Islam, makanya upayakan kita ketika orang awam, maka anak hendaknya bisa menasihati orang tua, tentunya menasihati dengan lembut. Kemudian hukukul aqarib, ya, jadi kita pertama hak kepada Allah karena Allah menciptakan kita. Yang nomor dua hak kepada Nabi karena beliau itu diutus oleh Allah yang menyampaikan risalah pada kita. Hak kedua orang tua karena sebab lahirnya diri kita. Kemudian juga hak anak, yang mana anak ini pada ketika lahir maka orang tua yang paling pertamanya mendidik anak kita dan paling sayangnya terhadap anak kita. Yang nomor 5 hukukul aqarib, hak kerabat. Hak kerabat itu bisa saudara, bisa juga saudara seibu, saudara bapak, saudara sekandung. Ini hak aqarib. Inilah kebaikan mahasinul Islam, kebaikan Islam menyeluruh. Tidak ada yang bisa menandingi Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Hukukuz zawjaini, dan hak dua suami istri. Maka suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Bagaimana sebelum nikah, setelah menikah menjadi baiknya. Dan juga hak yaitu seistri, hendaknya dia berbuat baik kepada si suaminya dan bertanggung jawab urusan rumah. Kaum laki-laki umumnya mereka mencari rezeki di tempat yang jauh, di tempat dekat, maka seorang ibu maka hendaknya mendidik anaknya. Ketika suami pergi untuk mencari rezeki dan anak dididik oleh istrinya, subhanallah, itu menjadi ketenangan jiwa. Apalagi anak itu sudah besar kemudian taat kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, dan juga mengikuti ajaran seruan ibu bapak yang baik. Ini nikmat hidup kaum muslimin. Nomor 8 hukukul jiran. Nah, ya. 7 hukukul wulad. Wajibnya kita taat kepada waliul amri. Ya. Dalam hal yang apabila kita disuruh kebaikan. Tapi kalau kita disuruh kejelekan, kita diam. Dan tidak membantu. Pokoknya yang penting diam, kita tidak melaksanakannya. Karena ya ada kewajiban yang wajib kita laksanakan, perintahnya Allah dan perintah Rasul. Wa ulil amri minkum, itu adalah manusia biasa yang kita ikuti ketika mereka melaksanakan kebaikan. Ketika melanggar maka kita kalau bisa bagi orang-orang punya ilmu menasihatinya dengan lembut. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, maka menasihati pula dengan lembut, dengan tatap muka. Dan tidak boleh kita mengeraskan suara melebihi dari suara mereka. Warra'iyah, dan juga haknya yaitu rakyat. Ada hak pemimpin, ada hak rakyat. Pemimpin harus memerintah kepada rakyatnya dengan kebaikan, melarang kemungkaran, maka rakyat wajib taat kepada pemimpinnya ketika memerintahkan yang baik. Termasuk yaitu wulad, yaitu orang tua. Termasuk ibu bapak kita. Rakyat dalam masyarakat secara umum. Oleh karena itu, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 naungan yang mana Allah Ta'ala menjadikan naungan ini. Pertama yaitu imamun yang adil. Imamun adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil subhanahu menenangkan jiwa. Karena Allah Ta'ala menjadikan pemimpin menjadi sebab tenangnya masyarakat. Walaupun mereka agak curang, maka kita doakan, ya Allah berilah petunjuk mereka. Karena beliau sedang berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk kaumku ini karena mereka tidak tahu.
Ini kebaikan orang muslim. Jadi upayakan apabila ada orang yang berbuat jahat, maka kita perlu doakan, ya Allah, berilah petunjuk mereka, karena mereka tidak tahu. Hukukul jiran, hak tetangga. Nah, ya. Hak tetangganya ada dua, ada hak kepada kita kaum muslimin, ada hak tetangga kita pada orang kufar. Maka hak kita kepada kaum muslim makanya seperti saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Tapi jiran yang sifatnya kufur maka kita tidak boleh menyampaikan salam kepada mereka. Tapi kalau mereka menyampaikan salam assalamualaikum kepada kita, maka kita jawab waalaikumsalam. Dan hukukul jiran ini sangat penting karena orang paling dekat kita. Ketika kita sedang pergi, tetangga kita baik, maka akan dijaga rumah kita. Dan kalau ada anak yang keluar, maka akan dinasihati oleh tetangga kita. Ini hak-hak jiran yang wajib kita, yaitu amati, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita buktikan dalam praktek kita sehari-hari. Hukukul muslimina umuman. Hak orang muslim secara umum, ada secara khusus, ada juga secara umum. Hak orang Islam secara umum kita menasihati, kita mendakwai mereka, kita mengajak untuk berbuat baik, kita mengajak untuk taklim. Ketika orang muslim tetangganya sakit, maka kita menjenguknya. Ketika ada suatu gawe, bagaimana kita bisa membantunya, tetapi membantu yang baik. Tidak boleh kita membantu yang jelek. Hukuk ghairul muslimin, hak kepada orang yang muslim. Maka hak kepada orang muslim kita bisa menyapa dan kita bisa mendakwai dengan lembut. Ya, dan kita pula bisa membantu dalam urusan-urusan menjadi sebab mereka masuk Islam. Mungkin sakit, kita doakan, ya Allahumma shfihi, ya Allah sembuhkan si dia. Karena pernah juga beliau menjumpai yaitu anak yang kufur, maka didoakan ya supaya menjadi orang yang baik. Mendoakan, kita mohon kepada Allah. Hadhihi yal hukuk, inal hak allati nuritu, yang mana kami memendakinya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala an natawalaha, untuk kita membahasnya bil bahsi, dengan pembahasan ala wajhil ikhtisar, dengan penjelasan yang ringkas. Ini muqaddimah yang kita sampaikan di antara hak-hak yang harus kita penuhi sebagai kaum muslimin. Pertama, al-haqqul awal, kewajiban pertama haqqullah taala. Karena Allah pencipta kita, yang menghidupkan kita, yang menjadikan kita sehat, yang menguji kita dengan sakit, yang juga yaitu memberi nyawa kita, dan juga yang memudahkan urusan kita. Ini hak yang pertama, mengalahkan hak makhluk orang lainnya. Hadal haqqu, kewajiban ini ahaqqul huquqi, paling wajibnya kewajiban. Makanya kita sholat 5 waktu, muwajah kepada Allah. Siam kita harus karena Allah. Beramal saleh hanya karena Allah, berbuat baik pun juga harus karena Allah. Wa aujabwa, dan paling wajibnya. Jadi wajib itu ada macam-macam. Ada tingkatan, paling wajibnya adalah melaksanakan kewajiban Allah. Wa a'lamu, dan paling besarnya kewajiban. Orang berbakti pada orang tuanya tetapi tidak beribadah pada Allah, tertolak amal dia. Man amila amalan laisa ali amruna fawaratun. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunan dari beliau, tidak ada tuntunan dari Allah Ta'ala, maka tertolak. Makanya orang paling baik di dunia ini adalah orang muslim, karena mereka mengingat kaidah perintah Allah. Orang melaksanakan perintah Allah paling baiknya manusia. Makanya Allah Ta'ala menjadikan, memilih para nabi, orang-orang yang maksum, yang terjaga dari kemaksiatan. Dan para nabi ada suri tauladan untuk umat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panutan kita bukan bapak kita, bukan orang yang lebih tinggi daripada kita, tapi panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, li'annahu haqqullah, karena paling banyak adalah haknya Allah Ta'ala yang maha tinggi, al-khaliqu yang menciptakan, al-azimu yang paling agung,
al-maliku yang memiliki, yang mengatur, al-mudabbir yang mengatur di jami'il umur, semua perkara. Jadi kita wajib beribadah kepada Allah karena Allah itu memenuhi kebutuhan kita. Kita perlu pernafasan, Allah memberi. Perlu air, Allah menyediakan. Perlu makanan, maka Allah menyediakan kita. Kita tinggal yaitu taat kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya. Dan perintah Allah kaum muslimin kalau kita bandingkan dengan perintah manusia, lebih mudah melaksanakan perintah Allah. Kalau kita tidak mampu saling dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, boleh berbaring. Orang fakir miskin tidak diwajibkan untuk bersedekah, tapi justru mendapatkan yaitu kebaikan dari orang yang kaya. Dengan mahasinul Islam, kebaikan Islam. Makanya banyak orang-orang barat ketika dia mempelajari Islam, karena Islam cocok dengan fitrah mereka, banyak orang masuk Islam. Perlunya kita dakwah kaum muslimin. Apalagi pada zaman sekarang, zaman internet. Kesempatan yang baik kita menyampaikan dakwah. Satu kalimat, dua kalimat. Nah, karena didengar oleh seluruh dunia. Hakul mulki, yaitu hak yang merajainya. Al-haq yang benar, al-mubin, yaitu yang jelas, al-hayy al-qayyum yang hidup. Al-qayyum berdiri dengan dirinya sendiri, tidak ada bantuan yang lainnya. Alladzi qamat bihis samawati wal ard, yang menjadi tegaknya langit dan bumi. Maka Allah menjadikan langit tidak ada yaitu cagaknya, ya, tidak ada tiangnya. Bayangkan berapa ribu tahun langit ini Allah Ta'ala yang qamat bihis samawat, yang menegakkannya, mewujudkan langit wal ard dan bumi. Khalaqa kulla syai'in, maka Allah menciptakan segala sesuatu ini. Faqaddarahu taqdira, maka Allah menentukannya, menentukan ajal kita, menentukan hari kiamat, menentukan pula perubahan zaman, menentukan kapan pula turunnya hujan, kapan pula musim panas. Bi hikmatin balighatin, dengan hikmah yang sangat mendalam. Hakullahi alladzi awjadaka minal adam, hak Allah Ta'ala yang mewujudkan kami manusia dari tidak ada menjadi ada, dari sperma menjadi manusia. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Walam takun syai'an madhkura, dan tidaklah disebut saat itu apa-apa, ya. Maka Allah menjadikan air sperma mani ini dari yaitu pertemuan laki-laki dan perempuan, pertemuan bapak dan ibunya, sehingga wujud kita menjadi orang yang paling baik. Makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik untuk di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling takwa. Dan itu benar. Orang para anbiya tidak ada yang menjadi muskilah. Para sahabat radhiyallahu anhum, maka Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Hakullahi alladzi rabbaka, hak Allah Ta'ala yang mana telah mendidikmu, mengaturmu. Rabb ini maknanya malik, memiliki, mudabbir, mengatur, dan juga memberi apa menjadi kebutuhan kita. Rabbaka bin na'ami, dengan kita mendapatkan nikmat-nikmat. Wa anta fi batni ummika fi dhulumatin salasa, sedangkan engkau wahai manusia di perut ibumu dalam kegelapan tiga. La yastati'u ahadun minal makhluqin, tidak mampu seorang dari makhluk ini ayyusila ilaika ghada'aka, mampu beri makan kepada dirimu, tetapi Allah menjadikan kita hidup di alam rahim ibu tidak mati. Padahal kita perlu bernyawa selama 9 bulan, 10 bulan, maka kita ada di rahim ibu kita. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik pertamanya kepada ibu, dan itu paling banyak jasanya. Makanya ketika beliau ditanya kepada siapa wahai Nabi kami berbuat baik, qala ummaka, kepada ibumu. Kepada siapa lagi wahai Nabi? Qala ummaka, kepada ibumu. Kepada siapa lagi wahai Nabi? Qala ummaka, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Qala abaka, bapak nomor 3. Setelah 3 kali diulang oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau ada masalah bertentangan seorang bapak dan ibu punya ilmu, kita wajib mendahulukan kita pada berbuat baik pada ibu. Tetapi kita tetap bagaimana berbuat baik kepada orang tua kita yang salah dengan menasihati dan bersabar.
Nah, ayu sila ilaika ghadha'aka. Allah lah yang menjadikan kamu diberi oleh Allah Ta'ala yaitu makanan di rahim ibu kita. Wa muqawwimatu numuwika, dan Allah Ta'ala yang menegakkan pertumbuhan dirimu. Wa hayatika, dan hidupmu. Ini semuanya dari Allah. Bayangkan tidak ada manusia yang bisa membuat manusia. Bahkan tidak ada manusia yang membuat nyamuk. Tidak ada manusia yang bisa membuat lalat. Karena itu semuanya adalah hak Allah. Atarra laka satyaini, maka ibumu itu yang yaitu memberikan susu. Atarra itu maknanya yang menyusui kita. Wa hadakan nasdaini, dan Allah beri petunjuk kepadamu dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Wa hadainahun nasdain, aku tunjukkan kepadamu dua jalan, jalan yang hak dan jalan yang batil. Dan ini ujian dari Allah Ta'ala supaya kita memilih yang hak. Wa sakhkhara lakal abawaini, dan Allah yang menundukkan kamu, ya, Allah yang menundukkan untuk melihara kamu dua orang tuamu ini. Wasakhkhara lakal abawain, dan Allah telah yang mengurusi atau yang mendudukkan dua ayahmu, yang ayahmu maksudnya ibu pula, yang menjadi penolong kita, yang menjadi yaitu pembantu kita, menolong kita. Wa amattaka wa a'attaka, dan Allah yang memberikan karunia kepadamu dan juga menjanjikan sesuatu yang baik kepadamu. Amattaka bin na'ami, Allah Ta'ala mengulurkan nikmatnya untukmu wahai manusia. Wal akla, dan Allah beri akal pada kita. Selain manusia tidak diberi akal, ya, diberi insting pembawaan. Wal fahma, dan Allah yang beri pemahaman dirimu. Makanya kita perlu berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Perlu kita mendoakan anak kita. Ya Allah, berilah pemahaman dalam agama untuk diriku dan untuk keluargaku. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini perlunya kita punya anak, doakan Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman agama anakku ini. Wa 'allimhu ta'wil, dan ya Allah berilah pemahaman ta'wil, tafsir. Wa a'attaka liqabuli dzalika, dan Allah menyediakan kamu bisa diterima hal itu. Wal intifa' bi, dan juga Anda bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah berikan kepadanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ini surat An-Nahl ayat nomor 78. Wallah, dan Allah akhrajakum, yang mengeluarkan kamu, min butuni ummahatikum, dari yaitu rahim, dari perut ibumu, dan juga jelas. Maka orang lahir yaitu biasanya kepalanya dulu, kemudian ditekan oleh ibunya sehingga keluar, dan kadang-kadang perlu yaitu operasi sesar. Maka kita hendaknya para ibu yang hamil maka selalu istighfar kepada Allah, dan suaminya selalu mendoakannya, ya, dan agar anak yang ada di rahim ini ketika kita mendoakan, ya Allah, Allahu Rabbi habli minas salihin, seperti doanya Nabi Ibrahim, ya Allah karunia aku itu anak yang soleh. Insya Allah dengan doa kita, karena Allah mengabulkan doa hambanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummatik, dan betul Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibu-ibumu. Makanya kita wajib berbuat baik kepada ibu. Ketika ibu salah, kita menasihatinya dengan lembut. Jangan membentak ibu. Wala tanharhuma. Jangan dibentak dua orang tua kita, karena itu orang yang pertama kali berbuat baik pada diri kita. La ta'lamuna syai'a, ketika kamu di alam rahim ibu ini, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika keluar kita menangis, menjerit tanpa pertolongan ibu, mati kita ini. Maka sayang ibu itu. Walaupun dalam yaitu hamil 9 bulan, 10 bulan, tapi disayang. Dan perlu didoakan yang baik. Mendoakan ibu bapak kita. Makanya dia mengatakan ummak, kemudian apa? Ibumu dulu kamu berbuat baik. Jangan sampai kita membentak wala tanharhuma.
Jangan dibentak kaum muslimin karena kita ini pernah punya anak. Pernah jadi anak kecil tapi kita lupa. Terkadang kita marah kepada anak kita, jangan. Kita perlu berbuat baik. Itu anak kita, kebaikan anak, kebaikan orang tua. Makanya perlu kita mendidik, selalu mengawasi, memantau anak kita. Karena itu kewajiban kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baiknya anak tergantung pula baiknya orang tua. Kecuali hal-hal tertentu. Seperti Nabi Nuh alaihissalam diuji oleh anaknya. 17 istri ini kekhususan. Walaupun demikian, maka Allah Ta'ala masih beri gelar. Itu orang-orang yang bersabar. Wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari rahim-rahim ibumu. La ta'lamuna syai'a, ketika kamu lahir tidak tahu apa-apa, bisanya menangis. Banyak seorang ibu bersabar pada anaknya. Ketika menangis, dulu ibunya yang bangun. Dilihat dia menangis, apa sebabnya? Mungkin dikasih minyak kayu putih karena dia kembung atau yang lainnya, atau kena mungkin yaitu udaranya asi yang lainnya karena anak. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan Allah menjadikan kamu pendengar dulu. Maka ketika anak lahir mesti pertamanya nanti beberapa saat mendengar. Makanya katanya ibunya, kamu jangan ramai-ramai, nanti adikmu bangun. Pendengaran dulu. Kemudian wal absar, melihat. Nah, ketika ini sudah anak ini sudah peka, bisa mendengar lalu melihat. Nah, melihat ini kalau dia melihat tidak tahu siapa menangis di dia. Itu bayi. Nah, ini menangis. Wal afidah, kemudian baru hati. Jadi orang mendengar dulu, kemudian melihat, kemudian berpikir. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Katanya Allah, kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Bersyukur kita kepada Allah bukan kebutuhan Allah kepada kita, tapi kebutuhan diri kita. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Tapi saya menyuruh kamu beribadah, bukan saya minta rezeki kepadamu. Dan juga bukan minta apa, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Bayangkan semua makhluk ini Allah yang menciptakannya. Tetapi kita kadang-kala lupa melihat tanaman itu bagaimana bertumbuh. Lihat bagaimana anak kita bisa duduk, bisa berdiri, bisa lari. Ini semuanya kekuasaan dari Allah. Perlu kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, berulang-ulang. La'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, aku akan tambah. Falau hajaba angka fadlahu, seandainya Allah menutup kepadamu kemuliaannya, fadilahnya. Seandainya Allah Ta'ala menabiri fadilahnya kepadamu, torfata ainin, sekejap mata saja, la halakta, sungguh kamu akan rusak, sungguh akan mati kau. Walau mana'aka rahmatahu lakhdatan, seandainya Allah Ta'ala membendung rahmatnya kepada hambanya sekejap mata, lama ista, kamu tidak akan bisa hidup. Dan ini benar, perkataan demikian ini karena kita menyaksikan hidupnya manusia. Inilah kebesaran kekuasaan bagi orang punya ilmu. Mengingatkan diri orang yang jahil, mengingatkan orang yang punya ilmu supaya meningkatkan ilmunya, supaya menjadi orang yang sadar, supaya menjadi orang yang zikrullah. Fa idza kana hadza fadlullahi 'alaika, maka apabila ini keutamaan Allah yang Allah berikan kepadamu, wa rahmati dan wa rahmatahu, dan rahmatnya untukmu, bika fa inna haqqahu 'alaika a'dzamul huquq, maka kewajibanmu terhadap Allah paling besarnya kewajiban. Karena itu kita diperintah sholat. Allah merintah kita sholat bukan kebutuhan kita, tapi untuk kita. Bukan kebutuhan Allah, tapi untuk kita. Li'annahu haqqu ijadika, karena Allah itu yang punya hak untuk mewujudkan dirimu.
Bayangkan Allah menjadikan manusia dari yang lahir sampai kita mati, dengan juga proses yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Perubahan wajahnya ketika masih kecil, ketika nanti 10 hari maka ibunya kok beda, tambah ganteng atau tambah cantik. Wa i'dadika, dan mempersiapkan kamu. Jadi apa yang kita butuhkan ini sudah disiapkan oleh Allah. Wa imdadika, dan Allah memberi karunia kamu apa menjadi kebutuhan kita pula. Ya, imdad dari mata yang mengulurkan, yang memberi kenikmatan pada kita. Innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Allah merintah kita ibadah, Allah merintah kita salat, Allah merintah kita taklim, itu bukan kebutuhan Allah kepada kita. Karena Allah Ta'ala la yuridu minka rizqan. Allah Ta'ala tidak butuh manusia itu rezeki, karena rezeki datangnya dari Allah. Wala it'aman, dan tidak butuh makan, karena semua makan yang kita peroleh dari Allah saja, bukan dari makhluk yang lain. Oleh karena itu selalulah kita bertahmid, alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Kita melakukan dosa, astagfirullah, senantiasa, terutama kita dalam perjalanan. Banyak hal-hal yang sifatnya menjadi sebab kurang tenangnya kita, baca beristighfar. Karena Allah Ta'ala menjadikan para malaikat ini untuk mengawal orang hambanya beriman. Dan itu yang harus kita imani. Ketika Abu Jahal mau membunuh beliau, di depannya banyak manusia, ternyata itu malaikat yang menjaganya. Itu sudah kenyataan dalam sejarah. Diakui oleh Abu Jahal, orang kafir itu sendiri, sehingga mau membunuh beliau tidak mampu. Maka pengikutnya, kenapa kamu tidak bunuh? Kamu tidak tahu ya, di depan saling banyak manusia, ternyata itu malaikat. Ini suatu yang harus kita imani. Pertolongan Allah Ta'ala tidak pernah putus untuk kita. Terutama kalau sudah lanjut usia, maka perlu istighfar yang banyak, dan perlu mengingat dosa-dosa kita yang masa lalu. Karena Allah Ta'ala akan mengampuni dosa selagi kita belum sekarat maut. Allah berfirman dalam surat Toha ayat nomor yaitu Isnan wa salasina ba'dal mi'ah 132. La nas'aluka rizqa. Subhanallah. Allah tidak minta kamu rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka. Karena kami ini adalah Allah. Allah yang beri rezeki kamu. Bayangkan, orang tua mengasih makan kita itu datanya dari Allah. Kalau kita mati tidak bisa ngasih makan anaknya. Wal aqibatu littaqwa, dan pungkasan yang paling baik untuk orang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik untuk orang yang ahli takwa. Takwa maknanya takwa maknanya wiqayah, penjagaan diri. Agar kita menjaga diri dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Makanya Allah sering mengatakan uiddat lil muttaqin. Surganya akan disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang bertakwa. Wa inna ma yuridu minka syai'an wahidan, tetapi Allah mendaki kamu hai manusia satu saja. Tetapi Allah mendaki ini bukan butuh kepada manusia. Maslahatuhu, yang mana maslahanya aidatun ilaika, kembali pada dirimu hai manusia. Jadi Allah merintah kita salat itu bukan kebutuhan Allah. Ketika kita diperintah salat mau, maka Allah Ta'ala memasukkan dalam surga. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan Anda warisi dengan sebab kamu beramal. Bima kuntum ta'malun. Ini orang yang mencari surga harus beramal. Padahal kalau kita timbang amal kita selama 60 tahun, 70 tahun dibandingkan surga, masih nikmat surga. Karena orang masuk surga selamanya khalidina fiha. Umur kita antara 60-70 tahun. Ini baik perlunya kita meningkatkan amal ibadah. Dan perlunya kita ya menjauhi tontonan-tontonan kemaksiatan yang lainnya. Karena itu kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Akan ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ada benar orang berat amal kebaikannya, itulah orang-orang mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan.
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang timbangan amal yaitu amal dosanya berat atau amal yang baik sedikit dosanya berat, maka ditempatkan di neraka hawiyah. Itu janji-janji Allah yang harus kita baca dalam ayat Al-Quran. Karena ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan membaca Al-Quran menjadi tenangnya jiwa. Tidak ada keterangan ya wahai kita kaum muslimin wal muslimat melainkan keterangan ibadah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Puncak keterangan adalah zikrullah. Zikir kita pada Allah, tapi zikir yang difahami maknanya. Maknanya orang selalu baca Al-Quran difahami maknanya menjadi orang yang baik. Oleh karena itu kita tidak cukup baca Al-Quran, fahami maknanya. Apalagi sekarang ada terjemah. Bukan hanya sekarang ya bagaimana 3 hari menghafalkan, tapi bagaimana 1 lembar kita ambil faedah. Ini dilarang kita makan dengan tangan kiri. Kita dilarang yaitu mencela orang tua. Dia dilarang kita mencuri, dilarang kita berbuat jahat. Maka ini semuanya bisa kita pelajari dalam Al-Quran. Perlunya ada waktu kita untuk baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Baca Quran itu karena kamu kalau membaca Quran bisa pada hari kiamat ini Quran akan menjadi kita. Mana yang baca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala. Ya. Ini perlunya membaca Al-Quran dan juga perlunya kita bangun malam. Ya Al-Quran kita baca, kita fahami walaupun hanya 1 lembar berulang-ulang menjadi cekatan di dalam kita. Sehingga dengan kita membaca Al-Quran kita ingat ini perbuatan dosa. Minum tangan kiri tidak boleh. Minum dengan tangan kanan. Kecuali kalau tangan kirinya, tangan kanan yang sakit. Selanjutnya, wa inna ma yuridu minka syai'an, tetapi Allah menghendaki kamu itu hanya satu saja. Maslahatu yang kebaikannya aidatun ilaika, kembali kepada dirimu bukan kembali kepada Allah. Yuridu minka, Allah menghendaki kamu anta butahu, agar kamu beribadah kepada Allah wahdah saja, tidak beribadah pada yang lainnya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Maka Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah akunya Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kenapa jin didahulukan? Karena jin itu lebih pertama diciptakan oleh Allah, baru kemudian manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melainkan agar mereka mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah. Ini Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Tapi beribadah kepada Allah ini bukan Allah butuh kepada hambanya, tapi itu kebutuhan mereka. Orang beribadah akan mendapatkan pahala. Nah, kemudian Allah menjelaskan ma uridu minhum mir rizqin. Tatkala Allah menciptakan jin, menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang lain bukan disuruh yaitu agar ada manfaatnya untuk Allah Ta'ala, tidak. Ma uridu minkum, tidaklah saya mendaki mereka ini min rizkin. Saya mau nyuruh mereka beribadah bukan supaya saya ini dikasih rezeki, karena rezeki itu dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah pemberi rezeki yang kuat, yang kokoh. Wa ma uridu ayyud'imun, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kita agar mereka mengasih makan kepada kita. Justru Allah yang menanggung rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang menyehatkan kita, yang menjadikan kita orang beriman. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu huwa ar-razzaq. Ar-razzaq itu maknanya sering memberi rezeki. Ikut wazan fa'al. Banyak memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dan mempunyai kekuatan yang kokoh, matin yang kuat. Ini adalah nama-nama Allah. Al-Quwa, Al-Matin. Surat Al-Dhariyat ayat nomor 56 sampai 58. Nah, yuridu minka, Allah mendaki kamu antakuna abdan lahu, supaya kamu itu beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kita pada Allah bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita sendiri. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu dirinya.
Bayangkan kita makan yang kenyang kita. Kita menuntut ilmu yang mendapatkan hidayah orang menuntut ilmu. Dan tidak ada orang bisa mencuri pahala orang. Mencuri beras bisa, mencuri duit bisa, mencuri amal ibadah tidak bisa. Ma uritu minhum min rizqin. Saya tidak menginginkan ibadah mereka kepadaku itu dari rezeki. Wa ma uritu ayyud imun. Dan aku yaitu Allah tidak mendaki kamu beribadah kepadaku itu supaya ngasih makan saya. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah pemberi rezeki. Dzul Quwwah memiliki kekuatan al-matin yang kokoh pula. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala al-Khaliq. Yang lainnya adalah makhluk. Yuridu minka menghendaki kamu antakuna abdan lahu. Agar kita beribadah kepada Allah. Likulli ma'anil ubudiyah. Segala makna ubudiyah. Karena ibadah itu umum. Karena ibadah mana al-khudu. Tunduk kepada Allah. Al-ma'bud kita harus beribadah kepada Allah. Beribadah kita kepada Allah tidak akan rugi. Tunduk kita pada manusia kadang-kala kita ditipu oleh manusia. Kama annahu wa rabbuka. Sebagaimana dia ini Rabbmu, penciptamu. Rabbuku maknanya Malik yang memiliki dirimu, yang menciptakan dirimu. Wa khaliquka dan yang menciptakan dirimu pula. Bikulli ma'ani rububiyah dengan segala makna rububiyah. Rabbun itu maknanya pencipta, pemilik. Rabbul mal yang memiliki duit. Rabbul bait yang memiliki yaitu rumah. Ya ini makna rububiyah. Abdan sebagai hamba mutadzallilan harus menundukkan diri lahu kepada Allah, khadi'an lahu, tunduk kepada Allah. Karena ketundukan kita pada Allah manfaat. Karena Allah Ta'ala merintah kita yang baik. Allah melarang kita yang jelek. Beda dengan manusia. Mumtasiran di amri melaksanakan perintahnya. Mustaniban linahyi menjauhi larangannya. Musaddiqan bi khabari membenarkan beritanya. Ini akidah yang harus kita fahami kaum muslimin. Kali ini kita terapkan dalam kehidupan nikmat kita. Makanya kita hendaknya selalu membaca Al-Quran. Ala bidzikrillah. Ingat dalam baca Quran itu tatmainul qulub, menjadi tenangnya jiwa. Tidak ada kaum muslimin Allah menjadikan tenang melainkan dengan menuntut ilmu. Dan jika ilmu itu kita amalkan. Bayangkan kita duduk di masjid, minimalnya kita diganjar 10 bahkan sampai 700. Dan belum lagi malaikat yang menjaga kita. Belum lagi rahmat Allah yang Allah turunkan kepada orang-orang yang masuk dalam masjid. La masjidun ussisa ala taqwa. Karena masjid dibangun untuk menjadikan orang-orang yang ahli takwa. Man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid dijamin aman. Makanya orang kafir yang lainnya tidak senang dengan masjid. Yang masuk masjid adalah orang yang penuh memiliki yaitu iman. Li'annaka tara ni'amahu 'alaika sabihatan tatara. Karena engkau manusia melihat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, sabihun yang penuh. Tatarus bagaimana kamu lihatnya. Ya, maka ini yang perlu kita fahami. Bahwasanya nikmat Allah terpenuhi oleh kita. Apa yang kita butuhkan Allah yang memenuhikan. Ketika kita sakit fa idza maritu wa huwa yashfi. Itu bicara Nabi Ibrahim. Kalau sakit, saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya. Kalau kita sedang sakit, kaum muslim perlu zikrullah, perlu disambung dan baca Al-Quran. Akan ringan penyakit itu. Kalau kita ingat sakit saja mengeluh kita dan bisa putus asa, maka kita ketika sakit perlu didamping baca Al-Quran pelan-pelan. Karena itu adalah yaitu rahmat Allah yang diturunkan pada orang yang mendapatkan satu musibah. Afala tastahi, apakah kamu tidak malu? Antubaddila hadhihi ni'ama kufran, jika kamu mengganti nikmat Allah Ta'ala dengan kekufuran. Bayangkan kita kaum muslimin kalau kita punya tetangga baik, ya, tidak punya mobil, orang keluar yang sakit dipinjami. Kemudian kita ketika tahu orang kaya itu muslim itu tahu anaknya tidak punya jadi dikasih oleh si dia.
Bagaimana timbul hati kita? Timbul ada kesayangan, kecintaan, belas kasihan terhadap orang kaya. Bagaimana dengan Allah? Maka Allah memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Makanya perlu kita doa. Antas syafi la syafi'a illa anta. Sifaan la yuhadiru sakum. Ya Allah, Engkau penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, ya Allah. Baik, kita lanjutkan. Lau kana li akhatin minan nasi 'alaika fadlun. Seandainya salah satu di antara manusia itu untuk memiliki kemuliaan seperti orang kaya, lastahyaita antubarizahu bil maksiyah. Tentu kamu akan malu kalau kamu menampakkan dirimu kemaksiatan kepada tetangga. Ini fitrah manusia. Jika kita orang yang miskin, kanan kiri kita sudah membantu, anak kita dibantu, timbul belas kasihan, timbul rasa terima kasih. Bagaimana dengan Allah Ta'ala yang telah memenuhi kebutuhan kita, yang telah menyembuhkan sakit kita, yang telah menyehatkan badan kita, yang telah beri petunjuk kepada kita. Bukankah kita bersyukur kepada Allah? Makanya kita ketika mendapatkan nikmat, bacalah alhamdulillah wasyukurullah, dan kita wajib bersyukur kepada Allah. Nah, fakayf wa tujahirahu bil mukhalafati, lalu kamu menampakkan dengan menyelisihinya atau marah kepadanya, maka tidak akan ada orang ketika tetangganya baik lalu kita membalas dengan kejelekan, tidak ada. Itu fitrah manusia ketika orang itu sehat. Fa kaifa bi rabbika, bagaimana dengan Tuhanmu yaitu Allah. Alladzi kullu fadlin 'alaika, segala kemuliaan itu Allah Ta'ala berikan kepadamu. Fahuwa min fadli, itu dari karunia-Nya Allah. Wa kullu ma yantafi'u anka, dan apa yang terhalang darimu, min su'in, dari kejahatan, fa min rahmati, dari rahmat Allah. Artinya kalau kita sakit sembuh yang menyembuhkan Allah. Kita berobat itu belum memastikan sembuh, karena itu hanya wasilah sarana. Berapa banyak orang yang seorang dokter tapi masih sakit, karena itu sifat manusia. Makanya kita kalau bisa berbuat baik pada orang, mengatakan alhamdulillah, jangan ini saya, jangan, kalau ini rezeki dari saya juga sakit, ibu saya sakit, bahkan keluarga saya ada mendahului yang meninggal dunia, supaya tawadhu kita betul-betul di hadapan Allah diketahuinya. Wa ma bikum min nikmatin, tidaklah nikmat yang kamu terima melainkan fa min Allah, dari Allah. Summa idza massakumud dhurru, kemudian ketika kamu tertimpa kesakitan, tertimpa musibah, fa ilahi taj'arun, maka kamu menjadi orang keluh kesah, tidak boleh. Maka kita hendaknya bersabar, diuji oleh Allah. Bayangkan ujian yang paling banyak adalah ujian menimpa kepada para anbiya. Dan banyak para nabi yang lapar hidupnya, tetapi mereka tetap ingat ini ujian dari Allah. Wa inna hadzal haqqa, sesungguhnya kebenaran ini, alladzi aujabahu Allah, yang Allah Ta'ala wajibkan li nafsihi, untuk dirinya. Kenapa? Liyasira sahlun ala man yassarahu Allah lahu, supaya Allah memudahkan, ya, supaya kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, ini perlunya kita mencari kemudahan dari Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mendaki kamu itu kemudahan, dan Allah tidak mendaki kamu itu kesulitan. Maka apabila ada orang mengalami kesulitan, makanya dia hendaknya memohon kepada Allah kemudahan, memohon kepada Allah Ta'ala petunjuk, karena menjadikan baik dan buruk Allah. Tetapi Allah menjadikan sesuatu yang jelek itu karena sebab dosanya manusia. Menjadikan seorang nabi baik karena amal mereka yang baik. Al jaza min jinsil amal, kebaikan itu ditinjau dari amal manusia. Dzalika bi anna Allah, yang demikian itu karena Allah lam yaj'al fihi kharajan, tidak akan menjadikan kita itu kesulitan. Makanya kita, setiap orang ditanggung oleh Allah rezekinya,
walaupun orang itu gila, walaupun orang itu buta, tidak ada orang tidak makan, walaupun orang itu sakit menaun, maka tetap Allah menjadikan keluarganya, menjadikan hambanya orang sayang kepadanya. Dan ini hikmah diciptakan manusia supaya kita ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Dan karena kita menolong orang itu, kita akan ditolong oleh Allah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Subhanallah. Kalau kita tahu dalil, kita akan berbuat jelek kepada orang. Kalau kita tahu orang awam itu mencela, kita tidak akan mencela mereka. Karena keawaman tidak punya ilmu sehingga mencela. Bagaimana kita menjadi orang bermanfaat untuk orang. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling banyak manusia yang paling banyak manfaatnya kepada umat. Makanya rata-rata orang muslim mesti dermawan. Tahu kalau dia ini asalnya orang miskin. Ingat Allah mengingatkan, ya dulu saya dibantu orang, saya ingin bantu orang. Ini kenikmatan hati. Itminanul qalbi, tenangnya jiwa. Allah tidak menjadikan tenangnya jiwa kepada orang kufar. Tidak menjadikan tenangnya jiwa dari orang munafik mudzabdzabina, la ilaha ula wa la ilaha ula. Bingung mereka, tidak ke sana tidak kemari. Tapi orang mukmin punya istiqomah. Maka Allah Ta'ala yaitu memerintah malaikatnya untuk yaitu memberi kegembiraan. Padahal Allah Ta'ala yang maha tahu. Maka Allah Ta'ala menyuruh hambanya, menyuruh malaikat untuk mengiringi mereka. Bayangkan Rasulullah SAW dibunuh oleh Abu Jahal, datang sekian banyak, ternyata itu malaikat yang menjaganya. Ini perlunya kita berbuat baik. Demikian juga kalau ada orang yang minta pengemis, hati-hati, kadang-kala itu hamba Allah yang menguji kita. Kita kasih kalau memang perlu hak untuk dikasih. Terutama orang-orang yang ajus, wanita-wanita yang sifatnya lemah, yang tidak punya pekerjaan. Kemudian juga kita perlu menyantuni pula janda-janda. Itu karena orang sudah punya anak, kemudian tidak ada suami yang menafkahinya, perlu kita bantu. Karena bantu mereka membantu kebutuhan mereka. Qala ta'ala. Nah, wala dhaiqan, dan Allah tidak akan menjadikan kita menjadi sempit, tidak. Orang ketika derma menjadi dilapangkan oleh Allah hartanya, dilapangkan oleh Allah hatinya. Wala masyaqqatan, tidak akan kita merasa mendapatkan masyaqqah, kesulitan. Ini untuk orang-orang yang dijaga oleh Allah. Makanya Allah Ta'ala mencintai hambanya beriman. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, wajahatu fillahi haqqa jihadih. Bersungguh-sungguhlah kamu beribadah kepada Allah dengan kesungguhan. Ya, karena kalau beribadah dengan kesungguhan itu Allah Ta'ala menerimanya. Dan juga semangat kita. Dan juga Allah bukan pintu keberkahan untuk kita. Nah, perlunya mujahadah, kesungguhan. Di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita, di dalam amal kita. Huwa istabakum, Allah yang memilihkan kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharajin. Allah tidak menjadikan kamu dalam din ini kesulitan. Justru dengan kemudahan. Ya. Kalau kita tidak tahu ilmu, kita bingung. Tapi dengan memiliki ilmu kita menjadi mudah. Makanya Allah memuliakan orang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang beriman. Dan orang-orang menuntut ilmu sekian banyak derajat. Makanya kaum muslim perlu kita menuntut ilmu, bersabar. Karena menuntut ilmu itu lebih mudah daripada bekerja. Ya, lebih mudah daripada bekerja. Kita duduk di masjid tenang. Tidak ada yang mencuri. Tidak ada yang sifatnya membujuk kita. Maka perlunya kita membangun masjid. Perlunya tempat ibadah kita ramaikan. Dan juga kita memakmurkan masjid dengan ilmu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj. Dan tidaklah Allah menjadikan agama itu kamu menjadi sulit, bukan, jadi menjadi mudahnya.
Bayangkan kita sholat tahu waktunya. Kita tahu ini haram karena dalil. Kita tahu ini halal karena dalil. Kita tahu ini makruh karena dalil. Millata abikum, itu adalah agama bapakmu Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, inilah Nabi Ibrahim sering disebutnya karena termasuk yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Huwa sammakumul muslimin, adalah menyamakan kamu orang muslim min qablu, dari sebelumnya. Wa fi hadza, dan untuk ini liyakuna rasul syahidan alaikum, liyakuna rasul syahidan alaikum, sebab menjadi utusan yang sebagai saksi untukmu. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kamu ya orang mukmin bagaimana menjadi saksi, menjadi panutan untuk manusia. Jadi Allah Ta'ala menjadikan orang mukmin panutan untuk orang selain yang beriman. Nah, inilah perlu yang kita fahami. Faqimus shalah, maka tegakkan salat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat untuk orang yang mampu. Ya, salat wajib sekalipun kita sakit, selagi kita masih sadar. Tapi kalau kita sudah yaitu tidak sadar, tidak ada kewajiban salat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, karena orang memberikan zakat Allah akan menggandakan. Jadi kita kadang-kadang dibisik oleh setan, nanti kalau kamu uangmu itu sekian kamu kasihkan orang, kamu kurang. Tapi ingat, Allah Ta'ala yang memberi. Orang-orang yang bersedekah digandakan pahalanya, mengeluarkan zakat juga digandakan pahala yang inti untuk orang yang mampu. Untuk tidak mampu maka boleh menerimanya. Untuk yang mampu wajib menunaikan zakat, karena zakat ini tazkiyatun nufus, pembersih jiwa, menghilangkan tomak harta, menghilangkan sifat kikir, dan menjadi sebab berlaku baik terhadap orang. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah. Ini wajibnya kita belajar. Wajibnya kita baca Al-Quran, kita fahami makna dan kita amalkan. Ya, karena Allah beri kita waktu 24 jam kaum muslimin. Kalau ada 1 jam kita baca, subhanallah, nikmat. Apalagi kita membaca dengan terjemahnya, banyak ilmu yang kita peroleh. Huwa maulakum, maka Allah Ta'ala penolong dirimu. Fa ni'mal maula, dan paling baiknya penolong. Wa ni'man nasir, dan paling baiknya yang memberi pertolongan. Nah, kita lanjutkan. Innahu aqidatun muslah, ini adalah akidah yang utama. Akidah atau contoh yang paling baik, muslah. Wa imanan bil haqqi, dan kita wajib mengimani yang benar ini. Wa amalan salihun, dan amal yang saleh, mustamirun, yang berbuah. Musmirun, yang berbuah. Amal yang membuahkan amal. Jadi amal baik ini sebagaimana orang bercocok tanam. Ketika orang bercocok tanam ingin berharap keluar buahnya. Orang beramal saleh ingin berharap pahalanya dari Allah. Aqidatun, yang aqidah qawwamu al-mahabbah, dibangun dengan kecintaan. Ya, perlu kita mencintai kaum muslimin. Ya, karena orang muslim saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan kecintaan kita pada orang muslim secara umum kadang-kadang mengalahkan kecintaan kita kepada saudara kita yang awam. Itu fitrah manusia. Karena kita membantu orang beriman, Allah Ta'ala menggandakan pahalanya. Dan kita akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Wa ta'zimu, dan kita perlu mengagungkan pula Allah. Wa samaratuha, dan buahnya al-ikhlasu, ikhlas. Al-muthabiratu, dan juga yaitu seperti al-ikhlas pula yang berpengaruh dengan yang lainnya. Khamsu salawatin, 5 salat fil yaumi, pada suatu hari, wal laila, dan 1 malam, yukaffirullahu bihinnal khataya. Kita salat 5 waktu ini yaitu menghapus dosa antara zuhur, antara asar, antara maghrib, antara isya sampai subuh. Dan ini pahalanya untuk orang salat. Kalau orang mengerti, orang berdagang beruntung, maka dia akan hilang rasa capeknya.
dan akan terhibur pura rasa keringatnya karena mendapatkan dia harta. Padahal harta mati dia kita bawa, tapi al-amal kita bawa. Ini perlunya kita yaitu mencari pahala dengan amal soleh, baik yang amal kita hubungannya dengan Allah atau amal kita hubungannya dengan keluarga kita atau kepada kerabat-kerabat yang dekat atau kepada fuqara masakin. Yukafirullahu bihinal khotoya, maka Allah akan menghapus dengan amal sholat ini yang lainnya khotoya, dosa-dosa. Nah ini terutama kita kalau sholat berjamaah dikadakan sekian banyak, belum lagi kita masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, kemudian juga kita akan didoakan oleh malaikat di dalam masjid, Allahumma firlahu, Allahumma arham, ya Allah ampuni dosa hambamu, ya Allah rahmati hambamu ini. Dan itu malaikat yang mendoakan kita, malaikat yang tidak melakukan dosa. Makanya perlu kita selalu istighfar. Wa yarfa'un bihinna darajat, dan Allah akan mengangkat dengan sholat kita beberapa derajat, terutama sholat jamaah untuk kaum laki-laki. Paling banyak wanita sholat di rumah, karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah kamu di rumah, dan boleh sholat berjamaah dengan pula yaitu menutup aurat, tidak berbicara karena suara wanita itu aurat, ya berbeda dengan suara laki-laki. Wa yuslihu baina bihinna wa yuslihu bihinnal qulub, dan juga bisa memperbaiki hati kita ketika orang itu sholat lima waktu. Wal akhwal, dan juga keadaan-keadaan ya'ti bihinnal abdu, yang dilakukan oleh orang itu bihasab istita'ihi, menurut kemampuannya juga. Maka Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah menurut kemampuan. Dan ini merupakan kelonggaran untuk kaum muslimin. Maka ketika para sahabat belum mendengarkan ayat ini, maka merasa sedih. Tapi ketika turun ayat fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan. Orang tua sholatnya tidak bisa berdiri, duduk. Ya. Orang tidak bisa berinfak, boleh mereka menerima infak. Maka orang tidak bisa membantu dengan fisiknya, membantu dengan hartanya. Tidak bisa membantu harta dan juga tidak membantu fisik, membantu dengan ilmunya. Karena Islam itu luas untuk kita. Bayangkan ada orang tanya, jalan tidak tahu, orang itu menunjukkan itu dalam kepala dia. Itu rumahnya siapa Pak? Oh itu Pak rumahnya, ternyata dekat. Maka mereka merasa bergembira dengan adanya tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Ghabun ayat yaitu as-16. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam li Imran ibn Husain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian juga para keluarganya, dan juga beliau berkata kepada Imran bin Husain, wa kana Imranu maridan, Imran ini sakit, dia juga pernah sakit. Nah orang sakit itu berarti menghapus dosa ketika sabar di atas kesakitannya dan selalu istighfar. Tapi kalau mengeluh tidak boleh. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala yaitu keluh kesah. Idza massahur syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Itu sifat manusia. Ketika dilanda kemiskinan mengeluh, dilanda kaya kikir, manu'a. Maka kita upayakan stabil. Kita dapat rezeki umpamanya, nah ini rezeki ini bukan untuk milik saya saja, milik keluarga saya, milik orang miskin, dan juga milik orang-orang du'afa. Abghuni ad-du'afa, katanya beliau. Bawa kemari orang miskin itu, subhanallah. Itu kebaikan Islam kaum muslimin. Kita membantu orang, Allah yang bantu kita. Allah bantu kita. Kita ngasih orang 10.000, Allah menggandakan lebih daripada 100.000. Ini kalau kita berpikir dengan demikian, tidak ada orang muslim yang jelek.
Makanya ilmu itu penting kaum muslimin. Ilmu itu yang mendasari, yang menuntun kita kepada yang baik. Makanya perlu kita menuntut ilmu. Wa kana Imran maridan, dan ketika Imran sakit, sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Ini kewajiban pertama. Ya, kalau kita sholat berdiri mampu cuma dalam keadaan sakit, mengganggu fisik kita, boleh kita duduk. Fa illam tastati fa qa'ida, jika kamu tidak mampu maka duduk. Dan ini menunjukkan samahatul Islam, toleransinya Islam. Fa illam tastati fa ala janbin, kalau tidak mampu maka salat dengan berbaring. Kita hadapkan wajah kita ke barat, ya, ke kiblat, dan kepala kita berada kalau di sini dari di utara kita menghadapnya, dan boleh berbaring, ya. Kalau tidak mampu duduk maka berbaring. Pokoknya salat jangan ditinggalkan. Paling baik salat dengan berdiri. Dan karena itu dengan berdiri semua lutut kita ada gerakan. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, fa illam nistati. Nah, kalau tidak mampu maka duduk. Jangan dipaksakan duduk kalau kita tidak mampu, sehingga menjadi beratnya pikiran kita. Dan juga menjadi keselnya badan kita. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kemudian juga zakat. Zakat maknanya pembersih jiwa, tazkiyah. Dan juga memberi kebaikan kepada orang yang lain pula. Wa ya juz'un yasirun, ini adalah bagian yang sedikit. Bayangkan kita punya emas 82 gram. Berapa yang kita zakatkan? Ya, 2,5%. Ya, 2%, enggak sampai 100, 2,5. 7,5 untuk kita. Tapi manfaat zakat itu lebih banyak dengan syarat dia ikhlas karena Allah dan diberikan pada orang yang sangat membutuhkan. Tadfa'u fi hajatil muslimin, yang kau bagikan kepada kebutuhan orang muslim, lil fuqara, untuk fuqara, wal masakin, untuk orang miskin, ya. Al fuqara didahulukan. Dan para ulama mengatakan fuqara itu orang yang mempunyai yaitu kebutuhan satu hari tapi tidak cukup. Punya kekayaan satu hari tidak cukup dimakan sehari semalam. Lalu masakin masih bisa lebih dari satu hari semalam. Wa bin sabil, dan juga untuk orang-orang yang musafir. Yang musafir mana pergian jauh kehabisan ongkos atau bekal boleh, dan ini lebih utama. Ya. Wal gharimina, dan orang-orang yang hutang. Orang punya hutang. Orang punya hutang dua macam, ada hutang karena untuk urusan dunia. Ada hutang karena untuk urusan pokok ibadahnya. Yang baik orang hutang untuk urusan pokok ibadahnya, ada bajunya sobek atau dia punya ruko, ya, maka dia meminta boleh. Tapi sekarang umumnya orang ini lebih kaya dibandingkan zaman dahulu. Kita zaman dahulu masih umur 10 tahun itu makan apa? Makan gaplek. Nah, meniran, tahu meniran. Dicampur itu sudah senang. Nah, sekarang nasi sampai terbuang-buang, jangan. Tidak boleh kita buang nasi. Ya, kita kalau perlu dijemur atau buat makan yang lain yang sekiranya mereka mau makan. Wa ghairihim, dan juga selain mereka, min ahli zakat, dari orang-orang yang punya hak untuk menerima zakat. Ada hak menerima zakat, ada orang yang wajib menunaikan zakat. Siyamu syahrin wahidin fis sanati. Siyamu syahrin wahidin fis sana, yaitu siam 1 bulan untuk 1 tahun. Siam apa itu? Ramadan. Ada lagi siam yaumul bid 13, 14, 15. Ada juga siam yaumun, dan juga 1 hari siam, 1 hari berbuka. Dan yang paling baiknya siam. Dan siam ini menjaga kesehatan badan pula. Wa man kana maridan, barang siapa dia sakit, au ala safarin, atau bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka kewajiban siam itu bisa dilakukan pada hari yang lain. Umpamanya kita bepergian dalam keadaan waktu Ramadan. Nah,
Ini menunjukkan toleran Islam. Allah Ta'ala tidak memaksakan kita yang kita tidak mampu. Fattakullah mastata'tum. Jika kita merasa haus, tidak bisa menelan, yaitu walaupun liur kita, maka dan juga panas sekali, maka wajib berbuka. Sebagaimana ketika beliau waktu perang, para sahabatnya yang kelaparan maka disuruh berbuka. Padahal waktu itu sudah dekat waktunya maghrib. Inilah keistimewaan Islam. Ternyata Islam kalau kita pelajari bukan kesulitan tapi kemudahan. Ad-dinu yusrun. Wa man lam yastati asyam li ajzin daimin. Barang siapa tidak mampu siam karena yaitu lemah, orang tua yaitu lanjut usia, yut'imu miskinan an kulli yaumin, maka bisa kita ganti ngasih makan pada orang miskin setiap hari, yaitu satu porsi makan kita. Ini bagi orang yang tidak mampu siam, karena siam itu butuh tenaga yang kuat. Apalagi orang punya sakit ginjal yang lainnya, maka dilatih dulu. Kalau sampai itu mengganggu dirinya, maka kita boleh membayar fidyah, boleh membayar tebusan untuk kita bagikan pada orang yang tidak mampu. Hajjul Baitul Haram, maka kita haji Baitul Haram ini adalah marratan wahidatan fil umri lil mustati, kewajiban hanya sekali untuk seumur hidup. Tapi kalau kita dari mulai kecil sudah mau siap-siap, aku ingin haji, yang menabung dirupakan emas, yang paling bagus emas. Dulu orang tua itu kalau mau berangkat emas, dapat duit diberikan emas 0,5 gram, 1 gram dikumpulkan. Nah ketika sudah itu ditanam di tanah itu pakai itu, kemudian diambil, bisa majikan anaknya, keluarganya, suami, ini datang dari mana ini celengan ini. Ternyata ibu-ibu itu juga kadang-kala dihemat, ya, karena kasih sayang sama anaknya, sama cucunya yang lain disimpan. Itu bolehnya kita menyimpan harta, tetapi harta yang halal dan juga niat untuk yang baik. Dulu kalau orang mau menyekolahkan anak itu menabung dulu, kemudian kalau sudah sekiranya tanya kepada pengurus yang bisa membayar, maka diambilkan dari celengan itu. Muslimin menghemat makan demi untuk kepentingan anaknya. Karena orang menolong anaknya, maka Allah akan menolong dia. Wa man la yastati asyam, maka barang siapa tidak mampu siam li ajzin, karena lemahnya, karena fisiknya, daimin yang menaun, sakit menaun, yut'imu miskinan, ngasih makan fakir miskin fi kulli yaumin, untuk setiap hari ini kalau mampu. Kalau tidak mampu maka bebas. Hajjul Baitul Haram marratan wahidatan fil umri lil mustati, haji ke Baitul Haram ke Mekah sekali untuk seumur hidup bagi yang mampu. Nih kita ini sedikit banyak pasti dikasih rezeki oleh Allah. Maka perlu kita menabung. Ada menabung 20 tahun baru dibuka dan bisa haji saat itu. Apalagi haji zaman sekarang ini padat sekali, kita harus menunggu waktunya. Tidak mengapa, karena banyak orang haji berarti banyaknya orang yang melakukan kebaikan. Wa ma'ata, dan apa selainnya, fa inna ma yajibu li aridin, maka apabila ada sisa-sisa boleh kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Ada orang mau jihad, ya tidak punya uang, maka kita bisa membantu, karena jihad ini kewajiban untuk orang yang mampu ketika kita menghadapi musuh. Fisabilillah, ke jalan Allah. Auli asbabin tujibuhu, atau ada sebab-sebab yang mewajibkan dia, karena sril madlumi, seperti menolong orang didolimi. Seperti orang didolimi, menolong orang didolimi seperti orang mamanya dia berdakwah, kemudian dalam masalah di penjara, boleh. Ya orang yang kaya menebusnya, karena orang itu masih bermanfaat untuk umat, bolehnya, karena sering madlumi, orang-orang yang terdolimi, baik terdolimi karena dia melakukan kebaikan atau karena sebab yang lainnya. Undur ya akhi hadzal haqqa al-yasir, lihatlah wahai saudaraku, ini kebenaran yang sangat mudah kita amalkan, yang sangat mudah kita amalkan. Tidak mampu siam bisa mengqadainya dan bisa membayar kafarah.
Tidak mampu sholat berdiri, bisa duduk, dia mampu duduk berbaring. Al-kasiru ajrun, yang banyak pahalanya. Karena satu digandakan 10 sampai 700. Idza kumta fihi kunta sa'idan fid dunya. Apabila kamu mau melaksanakan amalan-amalan ini, maka kamu akan bahagia di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Kebahagiaan itu kaum muslimin, kebahagiaan kita beribadah. Orang sungguh ibadah, maka Allah akan menolongnya, maka Allah akan membantunya. Wa najauta minan nar, dan kamu akan selamat dari api neraka. Untuk selamat dari api neraka, kita harus beribadah kepada Allah. Ketika kita melaksanakan dosa, kita harus istighfar. Innamat taubatu ma lam yughargir. Tobat itu akan diterima oleh Allah selagi kita belum sekarat maut. Perlunya kita, karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia kita, seringlah kita istighfar, seringlah kita tobat. Dan juga perlunya kita ada hubungan dengan manusia hutan yang lain, perlu kita cicil, perlu kita segera kita bebaskan. Dan orang punya hutan nanti terkatung-katung dia itu di akhiratnya. Wa dakhaltal jannata, dan kamu akan masuk surga. Faman zukhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faza, maka orang beruntung. Beruntung di dunianya karena Allah Ta'ala menjadikan hatinya tenang, dimudahkan untuk beribadah, dibuat senang untuk beribadah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini diakhiri oleh Allah. Tidaklah kenikmatan dunia, kehidupan dunia itu melainkan kenikmatan yang menipu. Kita punya angan-angan terus, makanya jangan banyak kita angan-angan urusan dunia. Yang paling banyak angan-angan ibadah. Oh, nanti saya akan bangun ya, saya akan sholat, saya akan sholat berjamaah, saya akan bersedekah. Itu paling nikmatnya. Karena orang-orang angan-angan urusan dia mati tidak akan dibawa dunia itu. Ya, maka ada hadis jadbaul janazah itu salah satu. Jenazah itu diikuti 3 perkara. Diikuti hartanya, diikuti pula keluarganya, dan yang paling tertinggal ikut jenazah harta yang sudah disedekahkan. Nah, harta yang sudah disedekahkan itu milik kita. Walaupun kita tidak miliki, tapi Allah mencatatnya. Dan juga Allah akan menggandakan pahala untuk orang bersedekah. Baik, begitulah kaum muslimin. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena waktu sudah jam 11 kurang 2 menit dan sebentar lagi kita mau menjalankan sholat zuhur, maka pengajian kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk pengajian selanjutnya ini menyusul pengumumannya di Gloria.